Shalom, shalom adik-adik. Adik-adik, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Nah, ada yang tahu kita akan mendengarkan cerita tentang apa? Kalau kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Yunus di Perut Ikan. Pasti teman-teman semua sudah tahu dong kita akan mendengarkan cerita tentang apa. Iya, betul sekali. Kita akan mendengarkan cerita tentang Yunus di dalam perut ikan. Nah, adik-adik, kita pada saat ini akan mendengarkan cerita tentang Yunus. Pada suatu hari ada yang namanya kota Niniwe. Nah, kota Niniwe ini adalah kota yang dimana orang-orang di dalamnya itu orang-orangnya berbuat jahat, berbuat dosa, segala macam kejahatan mereka perbuat. Nah, pada suatu hari Tuhan memanggil seorang yang bernama Yunus. Nah, Tuhan memanggil Yunus. Nah, untuk apa Tuhan panggil sama Yunus? Adik-adik, Tuhan memanggil Yunus untuk pergi ke kota tadi yang bernama kota Niniwe. Supaya apa? Memperingatkan orang-orang di kota itu untuk mereka bertobat dari segala kejahatan yang mereka lakukan. Tetapi adik-adik yang terkasih, ketika Yunus mendapat perintah dari Tuhan, Yunus tidak mau taat, Yunus tidak mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, Yunus ini dia mengambil semua barang-barangnya, dia pun lari dari perintah Tuhan. Yunus kabur ke mana? Yunus kabur ke kota yang bernama Tarsis. Nah, Yunus menumpang di dalam sebuah kapal yang menuju atau yang berlayar ke kota Tarsis tersebut. Namun adik-adik tahu ketika Yunus naik ke dalam kapal itu, akhirnya mereka berlayar bertolak. Ketika mereka ada di tengah lautan, apa? Tuhan mengirimkan badai yang sangat besar sehingga menimpa kapal yang dinaiki oleh Yunus. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada badai yang sangat besar yang menghadang kapal itu. Ketika pada saat badai itu terjadi, mereka semua membuang undi untuk mengetahui siapa yang berdosa sehingga badai itu terjadi. Ketika mereka membuang undi tersebut terkena di Yunus. Yunus pun akhirnya dibuang ke dalam laut. Ketika Yunus dibuang ke dalam lautan, ada ikan yang sangat besar Tuhan kirimkan untuk menelan Nabi Yunus. Lihat ini, Yunus ditelan oleh ikan yang sangat besar. Nah, ketika Yunus berada di dalam perut ikan itu, Yunus berada selama 3 hari di dalam perut ikan. Ketika dia berada di dalam perut ikan, Yunus pun berdoa kepada Tuhan. Yunus bilang, Tuhan, saya minta ampun. Tuhan, saya mau untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk saya. Ketika Yunus berdoa, Tuhan pun menyelamatkan Yunus. Tuhan menyuruh ikan yang menelan Yunus tersebut untuk memuntahkan Yunus di dasar pantai. Jadi Yunus dimuntahkan oleh ikan tersebut di suatu pantai. Ketika Yunus dibebaskan oleh Tuhan di dalam perut ikan tersebut, Yunus akhirnya pergi ke kota yang Tuhan suruh, yaitu kota apa tadi? Kota Niniwe. Sesampai Yunus di kota Niniwe, orang-orang pun melihat Yunus datang. Dan Yunus pun mau untuk mengabarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Yunus bilang kepada orang-orang di kota Niniwe,
"Hai kalian, kalian harus bertobat dari segala kejahatan yang telah kalian lakukan. Kalau mereka tidak bertobat, maka apa yang terjadi? Tuhan akan menghukum orang-orang di kota tersebut." Ketika orang-orang Niniwe itu percaya adik-adik, mereka percaya, mereka pun berdoa dan mau untuk bertobat dari setiap kejahatan yang mereka lakukan. Mereka pun bertobat dari segala kejahatan dan dosa-dosa mereka. Akhirnya Tuhan pun tidak jadi menghukum lagi orang-orang di kota Niniwe. Sehingga orang-orang di kota Niniwe tersebut pun akhirnya diselamatkan dari dosa-dosa dan kejahatan mereka. Nah, adik-adik yang terkasih, apa yang kita bisa belajar dari kisah yang telah kita dengarkan bersama-sama, dari kisah seorang Nabi Yunus yang lari dari perintah Tuhan? Adik-adik yang terkasih, ketika kita sama seperti Yunus yang tidak mau mendengar dan tidak mau taat kepada perintah Tuhan, maka otomatis kita akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dan ketika kita mau bertobat, kita mau untuk taat, kita mau untuk mengerjakan atau kita mau untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, kakak dan semua kita harus percaya bahwa apapun yang kita lakukan ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan juga akan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan juga akan membalas kepada kita jauh dari apa yang kita bisa bayangkan atau kita pikirkan. Adik-adik yang terkasih, kita harus sama seperti Nabi Yunus yang mau untuk bertobat ketika kita berbuat jahat atau kita melakukan kejahatan, kita melakukan dosa. Contohnya kita biasa pukul teman atau kita biasa untuk melakukan hal-hal yang orang tua kita tidak suka, kita melawan dan lain sebagainya. Kita harus ingat untuk bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Kita harus berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak yang baik dan Tuhan pun akan menyayangi kita. Kita akan menjadi anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Sekian cerita kita pada saat ini. Terima kasih, dan kita akan mendengarkan cerita-cerita seru lainnya. Dan adik-adik harus tetap untuk rajin datang ke sekolah minggu supaya kita dapat untuk mendengarkan cerita-cerita menarik dari Alkitab. Oke, terima kasih adik-adik. Shalom, sampai jumpa.